Untuk kaum difabel naik pesawat terbang sangat bisa sekali. Di bandara itu ada fasilitas untuk difabel kayak seperti kursi roda kayak gitu. Jadi kalau untuk kaum difabel, kalau misalnya dia bawa kursi roda sendiri, nanti ketika di pesawat kursi rodanya itu akan ditaruh di kargo. Tapi kalau misalnya dia tidak membawa, dari pihak angkasa pura bandara pun sudah diaturkan. Hai sobat semua, terima kasih sudah klik channel saya. Jangan lupa subscribe videonya, klik, bunyikan loncengnya, ding ding, share videonya, dan selamat menyaksikan. Hai sobat, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Margi Roy. Malam ini saya tidak akan bercerita mengenai prestasi teman-teman dan difabel, tapi saya ingin mengetahui bagaimana seorang difabel itu bisa naik pesawat terbang. Kebetulan saya sudah lama sih tidak naik pesawat terbang, terakhir di tahun 2018 awal tahun. Kebetulan malam ini saya punya teman seorang pramugari yang lagi meluangkan waktunya. Saya pengen ngobrol, berbincang dengan teman saya ini, gimana sih seorang difabel itu naik pesawat terbang, bisa nggak sih? Karena saya sudah lama, jadi saya pengen tahu kalau saya mau terbang kembali itu saya harus bagaimana dengan keadaan setelah saya diamputasi. Baik sobat, ikuti terus perbincangan kita malam ini. Oke, stay tune dan bye. Akhirnya ketemu juga teman yang saya tungguin tadi, meskipun lama sekali. Namanya Mbak Santi sih. Yang tadi saya ceritain itu Mbak Santi adalah seorang pramugari yang kebetulan lagi menggunakan waktu luangnya, jadi saya akan ngajak ngobrol dengan Mbak Santi ini gimana sih disabel dan pesawat terbang. Mbak Santi, selamat malam. Halo, Mas Lagi. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya? Iya. Mbak, ini aku mau ini loh Mbak, mau ngobrol cerita tentang disabilitas dan pesawat terbang. Jadi saya ini kan dulu naik pesawat terbang, udah lama sih. Jadi ketika mengalami amputasi, akhirnya saya belum naik pesawat terbang lagi. Jadi kalau pengen tahu tuh, kalau saya pengen naik pesawat terbang lagi, kira-kira bisa nggak sih untuk seorang difabel ataupun mungkin untuk yang pakai kursi roda? Mungkin Mbak Santi bisa sedikit bercerita lah, barangkali bisa menjadi informasi buat teman-teman difabel ataupun mungkin buat pemirsa yang ada di sini. Jadi gimana Pak? Kalau seperti saya, kalau mau terbang itu bisa nggak sih? Oke, untuk kaum difabel naik pesawat terbang sangat bisa sekali. Di bandara itu ada fasilitas untuk difabel kayak seperti kursi roda kayak gitu. Jadi kalau untuk kaum difabel, kalau misalnya dia bawa kursi roda sendiri, nanti ketika di pesawat kursi rodanya itu akan ditaruh di kargo. Tapi kalau misalnya dia tidak membawa, dari pihak angkasa pura bandara pun sudah diaturkan seperti itu, dan akan diasis untuk sampai ke pesawatnya akan diasis oleh staff. Oh, jadi intinya masih bisa ya. Jadi kalau saya mau pengen terbang lagi meskipun saya mengalami amputasi ya. Kalau ini Pak, kalau sebelum terbang mungkin hal-hal apa yang perlu diperhatikan ya bagi penumpang, terutama yang difabel ketika akan ini Pak naik pesawat terbang? Mungkin apa yang barangkali mungkin yang membantu atau apa itu kira-kira yang persiapin apa? Ya, jadi untuk kaum difabel nggak usah khawatir ya, karena dari pihak airline dan dari pihak bandaranya pun memang itu tadi yang seperti yang di awal dibilang, sudah ada yang mengasis, membantu gitu kan. Kalau bandara kayak di contohnya ya kayak di Jakarta, di Cengkareng dan Tiga, menggunakan fasilitas Via Barata, pada saat dia dari semula check-in sampai nanti dia ke ruang tunggu dan dia boarding masuk pesawat, itu akan full dibantu dari itu. Tapi misalnya tidak tersedia fasilitas Via Barata, misalnya
pesawat dengan apa ketika mau naik ya itu kan jauh ya. Itu kalau yang menggunakan kursi roda itu kira-kira gimana Pak? Atau yang biasa pakai kerk gitu? Apakah harus jalan dari sampai apa itu namanya pesawatnya parkir atau diantar sama mobil atau gimana Pak? Iya, jadi contohnya kayak di Terminal 3 Ultimate itu ada namanya golf car. Jadi misalnya dari dia mulai check-in ke ruang tunggunya itu jalannya agak sedikit jauh, itu tersedia golf car itu untuk kaum difabel. Atau kalau misalnya tidak ada golf car, ya itu tadi kursi roda ya akan dibantu oleh petugas daratnya sampai dia masuk ke dalam pesawat. Gitu. Dan biasanya memang untuk kursi roda itu diprioritaskan, dia boardingnya lebih awal ya. Pertama biasanya seperti itu. Iya sih saya kan ini pernah lihat ya kalau pas kita lagi boarding kan menunggu dipanggil ya. Iya. Itu biasanya kalau saya lihat pernah itu yang pakai kursi roda atau apa lebih didahulukan ya? Iya memang didahulukan ketimbang yang penumpang yang non disabilitas ya. Disabilitas betul. Iya mereka diutamakan, diprioritaskan. Boardingnya seperti saya setiap hari duty, saya selalu tanya ke ground staff-nya ada special packs ya. Special packs itu kayak itu istilahnya special pack ya, jadi penumpang yang khusus ya. Khusus ya. Namanya special pack. Kalau misalnya ada special packs ada berapa banyak gitu kan. Dan biasanya saya untuk seperti itu ketika boarding saya tanya ke petugas packnya, mereka akan boarding lebih awal. Kalau ketika turun apakah lebih awal atau terakhir? Nah ini dia bedanya, ketika boarding dia lebih awal, ketika turun dia terakhir. Paling terakhir ya. Iya, setelah penumpang turun baru dia yang paling terakhir. Iya baru dia yang paling terakhir. Tapi kita juga pas di atas kita menginformasikan ke kaptennya gitu. Cap kita request misalnya di penerbangan itu ada 2 atau 3 wheelchair, cap request 2 wheelchair atau wheelchair HC. Jadi wheelchair HC itu wheelchair cabin. It means yang wheelchair itu bisa masuk ke IL cabin. Nah, kalau cuma wheelchair HR itu wheelchair dia sampai sebatas di depan pintu pesawat aja seperti itu. Kalau ini Pak, kalau yang tadi kan ada yang garbarata sama yang tangga. Andai kata ketika dia nggak lewati garbarata, ya ketika melewati tangga, ketika dia sendirian, nggak ada yang nemenin ya. Biasanya kan mungkin ada yang nemenin, mungkin saudaranya atau apa ya. Iya. Nah itu ketika dia naik ke atas dengan kursi roda itu gimana Pak? Apakah di apa ya? Misalnya dia traveling sendirian dengan kondisi dia di kursi roda ya. Itu juga nggak perlu khawatir karena petugas dari kita nanti akan beberapa orang akan membopong ya istilahnya diangkat iya diangkat beneran diangkat yang itu yang pramugarinya atau ada petugasnya ada petugasnya nanti ada petugasnya biasanya orang remnya akan minta tolong ke orang groundnya untuk angkat si wheelchairnya. Pernah ini apa Mbak Santi pernah angkat itu juga angkat yang bopong itu Pak? Atau mungkin ada sendiri yang khusus baru? Kalau ngangkat kursi rodanya sih saya belum pernah ya, cuma waktu itu saya pernah bawa penumpang bukan difabel sih sebenarnya, jadi dia lansia, sudah senior citizen ya, sudah lansia. Ketika waktu itu saya gendong nenek-nenek, saya gendong sampai ke kursinya beliau. Dari tangga sampai ke? Bukan dari tangga, dari kursi rodanya kan beliau nggak bisa berjalan. Gitu. Jadi ini yang untuk yang lansia, tapi kalau yang difabel sudah ada yang bantu ya biasanya? Iya, sudah ada yang bantu. Nah, kalau ketika udah masuk pesawat, itu untuk posisi kursi duduknya di difabel itu, apakah ada nomor atau kursi tersendiri Pak buat mereka? Jadi kalau di airline itu semua sudah ada regulasinya. Jadi untuk penumpang yang wheelchair itu mereka memang duduknya itu harus di aisle seat. Jadi misalnya pesawat kan ada kursi nomor 2 A, B, C, D, E, F. Dia duduknya harus di C dan di D, di aisle seat. Ini tidak boleh di window seat di A atau di B atau di E atau di F seperti itu, karena
kita ada alasan safety-nya juga. Jadi kalau misalnya terjadi evakuasi akan lebih mudah kalau difabel itu ditempatkan di aisle seat untuk keluar, untuk evakuasi akan lebih memudahkan dan dia tidak menghalangi penumpang yang lain seperti itu. Dan satu lagi, mereka itu tidak boleh didudukan di exit seat, maksudnya kursi yang langsung berhubungan dengan arah keluar seperti di nomor pesawat itu di 12 dan 14 exit window seat kayak gitu. Bukan ini ya, termasuk pintu darurat nggak boleh Iya, ya? pintu darurat karena kan mereka mohon maaf mempunyai keterbatasan dalam gerak dan lain-lain seperti itu. Jadi memang yang didudukan di exit seating itu memang yang fit dan capable, yang bisa membantu pada saat evakuasi. Oh, gitu. Ini Mbak Santi pernah nggak nemuin apa ya, seorang difabel bikin dia nggak ada kakinya atau tangan atau apa? Pernah, waktu itu kebetulan di airline tempat saya bekerja, waktu itu kami membawa grup ya. Ini bukan satu atau dua orang lagi, tapi grup. Artinya lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi waktu itu saya bawa atlet Paralimpik. Saya lupa waktu itu rutenya kemana ya. Jadi saya bawa dua grup pada penerbangan itu. Yang satu itu grup Paralimpik atau Paralimpik, dan sisanya itu grup rombongan anak-anak sekolah. Oh, Kayak jadi gitu. Campur. Dan tapi saya sangat kagum ya dengan mereka, maksudnya dengan keterbatasan mereka. Pada saat itu kita membantu, kita mau tolong, mereka itu sudah terbiasa ternyata naik pesawat kayak gitu. Jadi walaupun mereka punya keterbatasan, tapi mereka menolak untuk dibantu karena mereka sudah terbiasa. Ya? Itu yang saya sangat miss banget gitu kan. Jangan kaget gitu, kok bisa atau gimana? Iya, maksudnya saya kan sering ya bawa wheelchair, kebanyakan entah karena lansia, entah karena memang tidak dapat jalan jauh, atau dia memang punya sakit gitu kan. Tapi ketika saya membawa kaum difabel itu, ya saya sangat kagum. Maksudnya mereka tuh benar-benar mandiri banget gitu. Kan pada saat mau dibantu itu mereka nggak mau menolak gitu, menolak gitu kan. Padahal kita maksudnya mau menolong kayak gitu kan. Jadi cepat ini ya, kaget ya, ya speechless. iya, maksudnya sempat speechless. Mohon maaf ya. Jadi kan waktu itu pada saat saya bawa itu, jadi mereka menggunakan tangannya memakai alas kaki untuk menapaki tangga seperti itu. Dan saya greetingnya sampai nunduk gitu karena kan posisinya memang Di bawah ya? Iya, di bawah saya gitu kan, sampai nunduk seperti itu untuk penghormatan kepada maksudnya ya penghormatan greeting kepada penumpang seperti itu kan. Biasanya kalau di tempat saya bekerja Cukup kita pakai namanya white greeting kayak gitu. Nah ini karena yang apa, ada special package ya seperti ini, jadi lebih dalam ya. Ya pada saat itu saya jujur kayak kalau orang bilang patternnya kayak maksudnya mereka sangat mandiri ya gitu dengan keterbatasan yang ada. Bahkan terkadang penumpang yang saya temui yang saya tuju tuh kadang-kadang dalam arti kata apa ya, sebenarnya mereka bisa kayak menempatkan barangnya, kopernya gitu lagi, berusaha menaruh barangnya sendiri. Kita sangat appreciate juga gitu seperti itu. Kalau ini Mbak, untuk yang penumpang difabel itu kan ada yang menggunakan kadang pakai kursi roda ya. Kalau yang mereka menggunakan krek itu apakah tetap pakai kursi roda atau gimana? Ya, belum lama ini juga saya membawa penumpang yang menggunakan tongkat ya seperti ini gitu kan. Kalau dia memang bisa memakai sampai di pesawat, ketika naik tangga tetap pakai krek itu atau dibantu? Kalau penumpangnya tidak request kursi roda, dia bisa pakai tongkat, dia pakai tongkat. Tapi kalau misalnya beliaunya ada kesulitan pada saat naik tangga, ya pasti kita akan bantu juga. Gitu. Kalau pas waktu di dalam pesawat, yang menggunakan krek itu di dalam mana Mbak? Kan kalau kabinnya kecil ya, nggak akan muat ya.
Ya, Itu kalau di sebenarnya bawah atau pengaturan safety-nya itu ditaruh bawah? di bawah kursi ya, gitu kan, karena lebih memudahkan juga pada saat dia mau ngambil. Tapi kadang apa namanya, kalau misalnya di bawah kursi itu dia menghalangi airnya, nggak menutup kemungkinan juga bisa ditaruh di atas gitu. Di atas ini? Di atas luggage seat. Terus ini tadi kan yang sempat apa tuh ada difabel dari anak-anak ya, mungkin Mbak Santi ada ini nggak pengalaman sendiri ketika ketemu sama teman-teman difabel ya, ketika waktu bertugas, entah itu mungkin ada hal yang kok ini kok apa ya, kok belum apa ada, jadi akhirnya jadi pengalaman tuh Mbak Santi. Iya, jadi waktu itu memang ada pengalaman lucu sih ya waktu bawa difabel yang saya cerita tadi, difabel yang Paralimpik itu kan. Jadi kan kita itu kalau mau bawa difabel yang apa namanya, yang mempunyai keterbatasan di tempat saya kerja sendiri itu, kita punya namanya brailler untuk yang tunanetra, briefing safety brailler. Nah, kalau dia punya keterbatasan apa namanya, tunarungu, kita apa namanya, briefing si penumpangnya itu gitu. Jadi sorry, bukan tunarungu, tunanetra ya. Kita sebelum ada brailler itu kita kayak menunjukkan ke penumpangnya, ini di sini letak oksigen masker, di sini letak apa, passenger code, sambil diraba-raba. Iya, di sini di bawah kursi ini ada baju pelampung kayak gitu. Terus toilet, berapa langkah ke toilet, berapa langkah ke pintu keluar, ada berapa pintu keluar di pesawat itu, seperti itu. Wajib di briefing kayak gitu. Nanti kalau misalnya terjadi perubahan tekanan udara, misalnya dekompresi, masker oksigennya jatuhnya di sini, nanti langsung ditarik dipakai kayak gitu. Jadi ini ya, biasanya kalau sebelum terbang ada pramugari kan ini apa, menjelaskan mungkin apa itu letak-letaknya ya kalau sebelum berangkat, safety deponya. Kalau tapi untuk yang difabel yang khusus ya, kayak seperti netra ataupun mungkin yang tuli ya, itu apakah 2 kali Pak dijelasin? Jadi awalnya semua penonton, nanti semua penumpang, nanti selesai baru nanti disamperin, baru dijelasin. Iya Bang, sebenarnya biasanya ketika sudah menemukan penumpang yang difabel seperti itu, kita briefing personal Mas. Kayak tadi aku bilang, kalau dia tunanetra, kita ada briefingnya brailler, nanti kita berikan ke penumpangnya, nanti dia kan bisa raba-raba safety brailler itu. Jadi kita demo itu bukan cuma yang demo umum untuk penumpang yang tidak ada keterbatasan gitu, tapi yang difabel juga kita di tempat saya bekerja itu kita menyediakan itu brailler itu. Tidak semua airline kayaknya ya menyediakan brailler itu seperti itu. Bahkan di tempat saya bekerja itu ada satu junior saya, dia jago bisa bahasa isyarat. Itu saya sangat kagum sama junior saya itu, namanya Jojo. Dia bisa bahasa isyarat, belajar bahasa isyarat seperti itu. Makanya itu sangat jarang ya seorang awak cabin yang mempunyai kelebihan bisa bahasa isyarat gitu kan. Jadi lebih ini ya, lebih apa ya, bisa membantu mereka ya. Iya, mungkin ketika di tempat dia bekerja nanti dia menemukan kaum difabel yang dia bisa pakai bahasa isyarat, dan itu nggak semua cabin bisa bahasa isyarat, tapi si Jojo dia otodidak, dia belajar di mana, dia punya skill tambahan itu gitu. Ini Mbak, ada nggak Mbak Santi punya pengalaman yang apa yang mengesankan, mungkin menarik atau lucu ya, ketika bertugas bersama penumpang dari disabilitas? Iya, jadi waktu saya boyong Paralimpik itu ada satu penumpang itu memakai kacamata hitam.
Nah waktu itu junior saya mungkin berasumsi beliau itu Nggak bisa melihat. tidak bisa melihat tunanetra. Di briefing lah secara personal sama junior saya pada saat di briefing itu, dia kan memperagakannya dengan ini loh Pak, sabuk mamanya cara pakai seperti ini, baju pelampung ada di bawah, kan kita harus memegang tangannya penumpangnya kan. ya. Ini Pak masker oksigennya ada di sini gitu kan. Jadi yang waktu itu yang di briefing senyum-senyum aja, saya pikir oh mungkin kalau memang orang tunanetra banyak senyum kali ya gitu kan. Nah ternyata pas sudah penerbangan si penumpangnya baru cerita kalau ternyata dia itu tidak tunanetra, jadi sebenarnya dia itu normal. Apa namanya pakai kacamata mungkin beliau pikir ya udahlah udah terlanjur di briefing jadi ikut aja ya. Jadi ikut aja. Ternyata beliaunya adalah normal ya. Bukan tunanetra gitu. Jadi tahu gitu gimana? Apakah jadi kita kejadian lucu, oh ternyata si bapaknya ini normal gitu kan. Jadi kita sudah briefing panjang lebar ternyata kan? normal. Ternyata dia normal. Kita salah berasumsi karena kita pikir dia pakai kacamata hitam, ya nggak bisa melihat gitu. Jadi bisa apa ini ya? Jadi kasarnya kita dikerjain sama penumpangnya. Tapi ya akhirnya juga lucu sih Pak. Apa seorang yang terus bisa melihat bilang, ya mbaknya lagi tadi nggak nanya, ya kita kan nggak memang sih sopan juga iya, kalau nanya bapak apakah tunanetra kan nggak sopan gitu kan. Dengan pakai kacamata hitam terus seperti tunanetra yang nggak bisa melihat. Ya ternyata beliau pendamping dari si kaum difabelnya, tapi beliau orang normal cuma pakai kacamata hitam dan kita berasumsi beliau tunanetra gitu. Mungkin itu nih kali Pak, leadernya kali ya mungkin ya. Yang leadernya mungkin. Ya pendampingnya, ya entah panitianya atau apa sih kurang paham gitu. Ini Pak, mungkin yang terakhir Mbak Santi, ada nggak pesan yang mau disampaikan ya buat para penumpang khususnya disabilitas ketika akan pergi naik pesawat? Iya. Jadi intinya gini, penumpang disabilitas itu pasti pada saat di pesawat akan diassist, akan dibantu. Pada saat boarding pun akan diprioritaskan. Diprioritaskan untuk boarding lebih pertama dan pasti akan dibantu untuk untuk duduknya. Ya bahkan pada saat evakuasi pun kita harus tahu nih dia duduk di nomor berapa. Jika terjadi evakuasi kita harus cepat bantu karena dia punya keterbatasan dalam bergerak, dalam beraktivitas ya. Dan kita pun pasti selama di penerbangan akan kita pantau terus kayak gitu. Takutnya kan kalau beliaunya mau ke toilet misalnya, atau beliaunya misalnya mau butuh apa tapi beliau karena punya keterbatasan dalam penglihatan, pendengaran gitu kan. Jadi kan kalau orang normal kan misalnya mau butuh sesuatu ya udah dia tinggal peks mbak saya butuh misalnya butuh selimut atau saya butuh mineral water atau apa. Tapi kan kalau orang-orang seperti yang di difabel ini memang karena ada keterbatasan jadinya kita memang harus sering-sering cek penumpang gitu yang berkebutuhan seperti itu. Nggak ada diskriminasi kok untuk penumpang, mau yang sehat mau yang memang punya keterbatasan khusus, semua kita melakukan sama. Cuma memang yang difabel ini lebih kita prioritaskan untuk boardingnya, untuk masalah untuk turunnya memang terakhir gitu karena kalau yang turunnya pertama kan karena kan dia akan disediakan kursi roda, nanti kan menghambat, jadi memang turunnya terakhir gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk yang difabel tetap jangan khawatir ya. Nggak usah khawatir, di penerbangan itu pasti akan sangat dibantu dan staf kami juga pasti akan sangat helpful gitu kan, membantu dan nggak perlu takut nggak dibantu, pasti akan dibantu seperti itu. Ya Mbak, ini terima kasih informasinya Mbak Santi. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol, soalnya kan saya kan belum lama nggak terbang ya, jadi saya sempat bayangin itu kalau saya seperti ini itu terbangnya gimana ya, saya masih mikir yang meskipun ada cerita ya, maksudnya akhirnya membayangin
ini satu lagi, kalau mau ke toilet pun di toilet itu ada apa namanya, kayak ada pegangan untuk memang kan ke toiletnya itu kan kecil ya, untuk kursi roda masuk memang susah, tapi ada ibarat istilahnya apa ya, pegangan khusus untuk dia berpegangan pada saat dia mau pakai toilet, atau misalnya dia mau ke toilet itu pasti akan diassist seperti itu. Terima kasih waktunya ya, mengganggu waktu Mas Andri yang sedikit meluangkan waktu ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya bisa bercerita bisa cerita sama teman. Baik, teman sobat semua, demikian obrolan malam ini dengan Mbak Santi tentang disabilitas dan pesawat terbang. Kita sambung lagi dengan bahasa yang lain, masih tetap dengan konten disabilitas dan pesawat terbang, tapi dengan bahasa yang lain. Oke, ketemu lagi bersama saya, Pagi Menembus Batas.